Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya pada pembelajaran via YouTube. Kali ini akan saya jelaskan bagaimana cara menggambar. Kali ini kita belajar menggambar satu paket ya. Satu paket sebuah produk namanya Gubernur Arem. Tapi sebelumnya saya tanya dulu bagaimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja kan? Dan yang kedua adalah tujuan kita belajar kali ini adalah kalian bisa menggambar, bisa menjelaskan, bisa memahami, dan bisa memodifikasi serta melakukan analisis dari gambar yang saya contohkan. Mungkin kalian nanti bisa pakai cara yang lebih cepat, tepat, dan sebagainya. Nah, langsung saja. Pertama kita latihan menggambar ini. Saya cari di filenya ini, kemudian saya masuk ke folder saya cari yang kita buat latihan hari ini. Saya cari file saya dulu. Kita latihan ini Gubernur Arem ya, tas 4. Dan saya buka inventornya karena ini sudah saya buka. Ini saya perkecil. Biar saya tidak buka-buka agar lebih cepat. Kemudian cara menggambarnya, karena yang kita gambar ini saya maksimalkan dulu. Ini terdiri atas sekian part, ada 6 part ya. Ada 6 part. Maka karena nanti setelah kita menggambar partnya, kita lakukan assembly, kemudian kita lakukan drawing, bahkan kita lakukan presentation. Jadi kemungkinan nanti video saya buat dalam beberapa bagian. Maka sebaiknya cara memanajemen atau mengelola nanti kita buatkan dalam satu folder. Jadi semua file itu harus dalam satu folder. Tujuannya apa? Waktu kita melakukan perakitan atau assembly, ini kita tertuju pada satu folder. Nah, maka langkah awal saya buatkan folder. Saya buat folder di dokumen. Klik kanan new folder. Saya buatkan folder namanya Gubernur Arem. Saya singkat saja foldernya GA biar tidak terlalu panjang. Nah, setelah itu saya menggambar. Saya lakukan menggambar ini agar lebih cepat saja. Saya buat sebagian untuk inventor, sebagian PDF-nya. Nah, sekarang kita menggambar bidang seperti ini. Bentuk seperti namanya Gubernur Arem. Untuk tahap awal saya menggambar pada part 1. Part 1 ini Gubernur Aremnya ya. Saya besarkan. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, untuk menggambar seperti ini ya tentunya orang menggambar caranya bermacam-macam. Yang penting nanti jadi. Langsung saja kita menggambar. Saya klik new. Kemudian saya standar MMIPT seperti biasanya. Klik start 2D sketch. Nah, kemudian saya gunakan plane ini, plane XY. Nah, langsung saya gambar pada bagian ininya. Nah, ini kreasi, terserah orang menggambar punya cara yang bermacam-macam. Saya gambar ini dan saya gambar lingkarannya ini. Kemudian ini saya buat sesuai lebarnya itu 60. Ininya 36. Ininya tentunya 60 kurang 36 bagi 2 berarti 12. Ininya saya constraint biar lurus. Kemudian ini saya extend karena kurang panjang, dan ini saya potong. Tingginya ini nanti karena saya pakai rujukan, saya mengacu pada tingginya ini. Jadi nanti saya harus punya perencanaan di sini nanti 72. Saya buatkan garis bantu di sini.
jaraknya ini 72. Saya ulang, saya buat jarak ini sampai sini 16 didapat dari mana? Dari R nya, ini juga sama 16. Kemudian jarak ini sampai ke sini 22, ini sampai ke sini 22, otomatis ini sampai sini, ini sampai ke sini 22 plus 12 karena tebalnya 12. Kemudian jarak ini sampai sini saya kembalikan 72, otomatis seperti ini. Diameternya ini 56. Saya buat juga untuk diameter bagian dalamnya ini 32. Kalau sudah, nah berikutnya kita harus jeli, kita ambil posisi dari mana. Nah ini lingkarannya, karena nanti saya tidak menggunakan extrude, saya menggunakan revolve. Saya hanya butuh narik garis ininya saja. Ini saya tarik, artinya saya hanya membuat kotak di sini lurus dengan ini kita manfaatkan. Saya tarik ininya bebas. Kemudian panjangnya ini nanti, panjang lingkaran ini nanti 40, berarti ini 40. Kemudian ini saya luruskan dengan ini saya hilangkan sebenarnya, tidak dipakai, tidak apa-apa sebenarnya. Saya buat garis ini hanya untuk bantuan saja. Tebalnya ini 56, tebalnya ini 56. Ya, tadi 56 kurangi 32 bagi 2. Berarti 24 otomatis 12, ini juga 12. Jaraknya ini dengan ini 32 bagi 2 atau 16. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, berikutnya saya finish. Nah, setelah sudah, ini saya lakukan extrude. Ini extrude-nya saya pakai simetrik agar seimbang kanan kiri. Ini yang kita extrude. Extrude-nya sebesar 32 dari R16 ya. R16 dari 32 seimbangkan kiri, oke. Nah setelah itu ini saya aktifkan sketch ini, saya klik, saya aktifkan visibility. Pada bagian ini saya lakukan revolve, ini saya jadikan pusatnya seperti ini. Kalau sudah, ini saya visibility biar tidak mengganggu. Berikutnya saya lakukan fillet. Pilih fillet. Filletnya ini 16. Filletnya 16. Saya lakukan fillet di sini, fillet di sini. Saya agak cepat ya. Kalian nanti bisa ulang-ulang di videonya. Play. Saya lakukan fillet lagi di sini. Fillet umum berarti 3. Play. Saya lakukan fillet lagi 16 lagi. Pada bagian ini, pada bagian ini. Sudah oke. Akan jadi seperti ini. Berikutnya langsung saya hold. Saya manfaatkan ini sebagai konsentriknya. Diameternya 16 stroke all ya, tembus. Bisa jadi. Langkah selanjutnya saya buat penghubungnya ini atau connectingnya ini 28, lebarnya sama dengan ini. Nah, saya manfaatkan pada bagian ini. Nah, ini
28 ya. Ini saya buat saya dengan plane. Nah, saya posisikan gini. Agar karena ini saya tertutup, saya tekan F7. Nah, di sini saya buat kotak. Saya buat kotak ininya 28. Kemudian posisinya ini di tengah-tengah. Mohon maaf ya. Terus 28 ininya tepat dengan ini. Ini saya project geometri. Kalau sudah finish, nah, berikutnya kita lakukan extrude. Nah, extrude-nya ini kita pakai tool boleh, pakai tool next juga boleh. Saya pakai tool next. Artinya secara otomatis dia akan menyesuaikan dengan tujuan akhir objek solid yang dituju. Sudah oke. Nah, langkah selanjutnya, mohon maaf ya, saya tadi ada yang salah, berarti saya keliru. Kalau melihat di 3 dimensinya, ini berarti lurus, berarti maaf, saya revisi lagi ya. Nah, misalnya terjadi kekeliruan, dibetulkan lagi bisa. Sisi ininya 28, sisi ininya. Ini di bagian ini saya extrude, edit sketch. Nah, ini 32. Terus yang ini 28 maksudnya. Oke ya, finish. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi. Berikutnya kita lakukan fillet. Karena ini filletnya fillet umum, berarti filletnya ini 32. Filletnya 3 ya, ini 3 pada bagian yang sisi sebelah yang lain. Ini 3, yang lain 3. Oke, sudah jadi seperti ini. Kemudian membuat bagian yang bawah. Ini ada bagian yang bawah ini ya. Jaraknya ini kalau mengacu ini, jaraknya ini dari tengah, dari asnya ini 32. Caranya kita aktifkan origin. Ini origin, klik kanan visibility, maka akan muncul ini. Dari origin ini saya buat plane, akan muncul plane. Saya buat plane lagi, saya ambil jarak di sini 32 minus 32. Oke. Plane yang bawah ini, oh maaf ya, ini ada keliruan. Ini saya hapus lagi aja. Saya delete. Oke. Dari plane ini saya tarik ke bawah minus 28. Oh maaf, minus 32. Oke. Nah, akan terbuat plane seperti ini. Yang bawah ini, plane ini kita jadikan sketch lagi. Nah, dari plane ini saya buat diameternya ini, saya buka, saya buat lingkaran diameternya 28. 28, enter, finish. Nah, ini kita lakukan extrude to next juga. Ini to next, oke. Akan jadi seperti ini. Berikutnya plane-plane ini kita hilangkan biar tidak mengganggu. Nah, plane ini kita hilangkan. Setelah sudah,
Langkah terakhir kita buat ulirnya. Di situ ada ulir M10. Kita gunakan hole, klik sini konsentrik dan kita pilih tapered hole, kemudian treat tipenya kita pilih isometric, designation kita pilih M10. Oh maaf ya, size kita pilih 10, designationnya kita buat M10 1,5. Kemudian behavior atau jarak kita manfaatkan lingkaran yang dalam ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah oke, maka akan jadi ulir seperti ini. Ulir M10, nah, tembus sampai sini tapi tidak tembus sampai sini. Nah, ini membuat part yang pertama. Kemudian agar nanti pemposisian ini mudah, misalnya gini, kalau kita posisi gini kan sulit. Nah, misalnya kita nanti melakukan pemposisian, kita posisikan dulu. Nah, kemudian kita klik tanda panah ini, pilih set current view as home, pilih fit to view. Maksudnya apa? Ketika ini berada pada posisi yang tidak beraturan seperti ini, untuk mengembalikannya kita tinggal klik rumah ini. Selesai ya. Langkah berikutnya adalah material, ini cast iron. Kita masuk ke sini, pilih cast iron ya. Kita cari di sini iron cast ya. Sama, kemudian ininya kita sesuaikan. Kita cari di sini iron cast. Nah ini ya, jadi seperti ini. Atau kita bisa gunakan material yang lain, terserah ya. Ini sepertinya kurang menarik, saya buat berwarna saja. Saya buat seperti ini, nggak apa-apa. Kalau sudah selesai, berikutnya kita membuat rollernya. Roller itu ini ya, nomor 2. Kita klik, kita simpan dulu nih ya. Caranya klik save. Nah, kita harus masukkan ke folder tadi. Folder tadi saya beri dokumen, folder tadi saya namanya WA. Nah, penamaannya ini kita sesuaikan dengan ini. Karena nanti nama ini kalau jadi part list seperti ini itu sudah muncul secara otomatis. Kita namai Governor Arm. Governor Arm. Kalau sudah save. Nah, kita buat part yang kedua. Sama seperti tadi prosesnya. Kita buat ini, berarti saya manfaatkan ini. Saya buat garis dulu sini. Garis ini saya ambil tengahnya, saya tempatkan di sini. Dan garis ini saya posisikan center line. Dan saya buat kotak di bagian sini. Kemudian kotak ini lebarnya 38 dikurangi 16 bagi 2. Berarti 22 berarti 12. Ini 12. Terus jaraknya ini berarti 16, jaraknya ini 16. Karena ini ngacu saya pakai center line, berarti kita tulis 16. Sebenarnya ini tadi misalnya kita tidak pakai istilah 12, kita pakai tetap normal saja. Kita pakai ini 16, kemudian ini 32, tidak masalah sebenarnya. 32. Oh mohon maaf, 38 ya. 38, oke ya. Kemudian di sini 32 berarti ada semacam fillet. Langsung kita buat di 2D-nya. Filletnya ini R-nya tidak jelaskan, cuma jaraknya ini 3,5, ini berarti 3 ya. 3,5. Misalnya gini, saya buat fillet di sini. Saya buat fillet di sini. Terus saya potong ini.
Jaraknya ini saya atur ini sampai sini 3. Saya atur ini sampai sini 3,5. Seperti ini. Kemudian kita buatkan garis bantu atas bawah sini, boleh terserah. Ini saya lakukan mirror. Ini saya jadikan plane mirrornya, play, oke, down ya, selesai. Kalau sudah lebarnya 35, lebar ini sampai sini 35, seperti ini. Ini saya posisikan, oh maaf ya, seperti ini. Kalau sudah finish, berikutnya kita lakukan revolve. Ini sudah jadi seperti ini, cepat sekali ya, sudah jadi. Saya posisikan lagi ini. Berikutnya materialnya kita cek di sini, materialnya steel matte ya. Untuk rollernya itu materialnya steel matte. Kita taruh sini, kita cari style matte ini atau mid style sama saja. Kita selesai, kita save, kita namai roller. Jadi part kedua selesai. Sekarang kita buat part ketiga. Part ketiga hampir sama. Saya klik new, pilih standar MMIPT, pilih create, gunakan ini, saya pakai ini. Sama seperti tadi, saya buatkan garis untuk center line. Ini saya garis ini saya jadikan center line. Kemudian ini saya ambil tengahnya, sesuaikan dengan ini. Saya buat kotak lagi di sini. Saya gunakan revolve nanti tujuannya. Ininya jarak ini ke sini 12. Jarak ini ke sini 32. Seperti ini. Kemudian panjangnya ini 42. Terus posisinya saya tengahkan biar lurus, nah, seperti ini. Kalau sudah finish, nah, finish ini saya revolve juga, oke. Kemudian ini ada chamfer, ada chamfer 90 derajat. Jadi jaraknya 4 mili, 4 sama sudut. Berarti saya pilih chamfer, klik, saya pilih ini antara jarak distance dengan angle ya. Saya klik sini, saya pilih ini. Ini 4. Nah, seperti ini ya. 4 apply. Kemudian bagian sananya juga sama. Ini sama ini. Oke. Ya, jadi seperti ini. Kemudian ini ada sudut, kedalamannya 3. Saya manfaatkan origin, plane-nya ini saya aktifkan visibility. Saya ambil jarak ke sini 3, berarti karena ini diameternya 32, berarti saya angkat ini 16. Kemudian oke. Karena di sini tidak tentukan ini sebuah titik. Saya buat plane lagi. Saya ambil plane dari sini, turunnya ini 3. Oh, maaf ya. Saya buat plane ini -3, enter. Kemudian dari plane ini saya jadikan sketch. Nah, kemudian saya buatkan di sini lubang sekecil mungkin. Nah, ini tidak ditentukan. Kita pakai 0, berapa terserah ya.
Saya pakai 0,25, sangat kecil. Ini kalau mau dilihatkan seperti ini ya. Kemudian di sini finish, saya lakukan extrude. Extrude-nya ini extrude cut, arahnya kita balik. Extrude cut, nah, extrude-nya ini arahnya ke atas. Nah, cuman extrude-nya ini tidak lurus. Kita extrude-nya kita pakai sudut. Nah, kita klik advanced properties ini, sudutnya kalau ini 120 sama hanya 30. Nah, seperti ini ya. 30. Oke. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, ini kita nonaktifkan. Ini visibility, ini visibility ya. Maka yang nampak adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah kita posisikan, dan ini kita kunci set current fit to view. Nah, selesai. Ini kita namai, ya sudah ya. Kita namai part nomor 3 bus ya, bus bushing ya. Bushing atau bus, bahannya galvanic steel. Saya cari di sini galvanic steel atau steel galvanis. Nah, ini seperti ini ya. Kalau sudah kita save, kita namai bus. Oke. Terus kita buat part keempat. Part keempat ini sama, saya manfaatkan, walaupun pakai cara lain bisa. Saya pakai perintah love sekalian ya. Jadi kalau tadi pakai revolve, terus sekarang kita gunakan perintah love. Sama, kita klik new, pilih standar MMPT ini, kemudian start dua disket. Saya mulai dari sini, saya buat sini 5, diameter 5, finish. Dari sini saya aktifkan originnya, visibility, dan saya buat plane lagi, jaraknya 38. Klik ini, plane minus 38. Oke. Nah, plane yang ini kita buat lingkarannya 3, finish. Nah, akan terbentuk 2 bidang seperti 2 plane. Nah, berikutnya baru kita lakukan perintah love, kemudian pilih ini, kemudian pilih ini. Nah, akan terbentuk seperti ini. Oke, kan sudah jadi seperti ini. Kalau sudah, plane-nya kita nonaktifkan, visibility, ini visibility. Nah, ini kita posisikan. Mungkin kita butuh posisi yang lebih pas dilihat seperti ini. Nah, dan kita set current view as home, set current view as home, set current view as home, fit to view. Bahannya kita cek, bahannya ini namanya taper pin, bahannya steel matte ya. Matte steel atau steel matte. Kita cari di sini steel matte. Ini bahan kita simpan, namanya taper pin. Taper pin. Save ya. Nah, terakhir kita membuat ini. Buat ini, klik new. Ini namanya apa ini? Part ke-5 ini ya, part ke-5 namanya pin ya. Tadi kalau ini tadi namanya sekarang pen ya. Keempat kita buat pennya ini ya. Ini pen. Create. Nah, itu klik start dua disket. Terserah kita pakai plane yang mana. Saya nanti rencana pakai extrude, berarti saya pakai ini ya, saya pakai plane ini. Saya buat lingkaran di sini,
diameternya 16, enter, finish. Saya ekstrud panjangnya 60, cuma saya pakai simetrik, ininya 60, enter. Nah, setelah sudah, saya aktifkan originnya. Nah, originnya ini klik kanan, visibility, kemudian ini originnya saya naikkan separuhnya dari 16, 8. Oke, saya buat lingkaran di sini 5. Ini saya jadikan project geometri, jaraknya ini sampai sini 6. Kemudian ini saya luruskan dengan ini, saya luruskan dengan ini. Nah, kalau sudah finish, saya buat plane lagi. Ini minus 8. Ini saya project. Saya buat lingkaran di sini, lurus dengan ini 3. Kalau sudah finish, nah, maka pada bagian bawah ini akan nampak seperti ini. Nah, karena ini yang kuning tadi kan hasil dari project ya, kita fokuskan yang hitam nanti. Nah, langkah berikutnya sama, kita lakukan love, pilih ini, kemudian yang bawah kita pilih yang tengah ini. Love-nya kita cut ya, kita cut. Oh maaf ya, rupanya ada yang kurang pas. Ini saya betulkan, edit sketch. Nah, yang luar ini saya hapus, finish. Oke, 21 ya. Kalau sudah, ini saya tampakkan biar nanti kelihatan love-nya. Pilih love, pilih ini, pilih ini. Nah, kemudian love-nya kita cut. Nah, cut, oke. Nah, maka yang terjadi adalah ini akan ada lubang tembus miring. Berikutnya ini kita visibility-nya, centangnya kita hilangkan, kita uncheck, ini kita uncheck. Nah, terus kita lakukan mirrornya kita pilih yang love ini, mirror plane-nya kita manfaatkan ini. Nah, oke. Nah, akan jadi seperti ini. Misalnya kita mau menampilkan apakah betul hidrannya ini miring, mungkin kita manfaatkan half section ini ya. Oke, maka nampak bahwa ini ada lubang miring seperti ini. Baik, part 1 sampai pen sampai 5 selesai. Oh, ada 6 part berarti ya. Kita tinggal mengatur materialnya. Ini kita biarkan begini atau kita kembalikan lagi ke end section ya, tidak masalah. Ini sama style style. Oke, save. Yang terakhir ini namanya pen. Terus berikutnya yang ke-6. Yang ke-6 ini ya, baut. Nah, kita buat baut. Mungkin bisa kita manfaatkan fasilitas yang ada atau kita buat ya, terserah, tidak masalah. Kita buat saja kalau gitu. Klik new. Nah, kita baut. Kita pilih ini. Kemudian start sketch, saya pilih ini. Kemudian saya bisa manfaatkan ini, saya buat segi dulu, saya buat segi. Seginya ini kita
Kita manfaatkan ini dulu. Ininya 15. Terus dari senternya ini saya buat lingkaran. Kemudian finish. Ini saya extrude. Ini bisa kita putar. Tebal kepala bautnya 6. Oke. Kemudian pada bagian ininya kita lakukan fillet. Filletnya 3. Oke. Kemudian kita aktifkan ini extrude tadi, visibility. Saya lakukan extrude, tapi pada bagian tepinya ini, luarnya ini. Nah, pada bagian ininya, awas salah ngekliknya ya. Kita putar. Di sini cut, hanya truk all ya. Oke. Nah, jadi kepala baut seperti ini. Untuk menghilangkan ini sama ukuran ini kita nonaktifkan, uncheck ya, visibility uncheck. Setelah itu kita buat batang bautnya. Kita manfaatkan ini bautnya di sini M10. Kita buat lingkaran di sini 10. Sebenarnya baut ini bisa diambil di menu sebenarnya ya. Cuma kita buat saja. Panjang bautnya ini 12. Terus kita buat ini ujungnya ini 120 derajat. Ini bisa, ini kita manfaatkan ini finish. Kemudian kita extrude. Ini cuma dengan sudut ini. Extrude-nya ini coba 120 misalnya. 30. Oh, terbalik ya. Minus 30. Terlalu besar sebenarnya. 60. 120. Enggak mau kalau kita minus. Oh, berarti 240, 180 enggak mau. Harusnya kita hitung dulu ini sebenarnya harusnya. Coba 240 saya buat 30 misalnya. 30 sebenarnya terlalu panjang. 45. Nah, oke, ini sebenarnya sesuai ya. Saya cek sepertinya ada yang salah ini. Ini tadi edit future panjangnya harusnya 22 bukan 12 ya. Oke, seperti ini ya. Terus sudah jadi seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita buat ulirnya. Kita gunakan thread. Kita klik pada bagian dindingnya ini. Dratnya rupanya full. Ini kita pilih isometric. Size nya 10 oke ya. Seperti ini. Kemudian bahannya ini set screw steel made ya. Ini style made. Oke, sebenarnya ini kita namai set screw. Nah, seperti ini kita simpan. Nah, sekarang kita cek dalam folder ini, dalam folder GA ini sudah saya buat 6 part ya. Itu ada anak ya cara buat partnya. Nah, langkah selanjutnya kita klik new, kemudian pilih standar IMM, pilih grid. Nah, assembly ini itu lebih berfungsi untuk merakit. Cara merakitnya klik place, kemudian menuju folder yang dituju,
folder tadi saya taruh di folder dokumen, dan 7 foldernya ini. Nah, ini bisa kita ambil satu-satu. Biasanya kita manfaatkan pada part yang paling utama, ini Google ARM ya, ini. Nah, maka akan muncul secara otomatis, klik ya, kemudian klik OK, klik kanan OK ya, dan kita posisikan seperti ini. Kita posisikan seperti ini, terus kita kunci set current view as home, pilih fit to view, kemudian ini kita klik kanan di grounded ya, di grounded itu akan tak goyang. Karena apa? Ini nanti sebagai rujukan. Nah, untuk assembly dan seterusnya nanti sampai drawing itu nanti akan saya buat di video pembelajaran pada part berikutnya atau pada bagian berikutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Selalu semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.